Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasu dakhiluh, al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga malam ini kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, tema kita pada malam ini adalah peristiwa di alam barzakh. Jadi kalau kita mundur sebentar, Bang. Jadi di dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah dawuh ngeten, idza wudhi'al janazatu wahtamalaha annasu au ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sautaha kulla shay'in illa al insan walau sami'ahu la soiko. Artinya gini Pak nggih. Jenazah itu apabila dipikul oleh seseorang, Pak,
jenazah orang yang mati apabila dipikul oleh seseorang di pundaknya. Kalau jenazah itu baik, fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni. Jadi kalau jenazah itu baik, jenazah itu mengatakan segerakan aku. Sebaliknya, kalau jenazah itu tidak baik, jenazah itu mengatakan ya wailaha, celaka aku, aina tadhabuna biha, kemana kalian akan membawa, yasma'u sautaha kulla sayin ila al insan. Ketika jenazah itu mengatakan, Pak, semua makhluk Allah itu mendengar kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar ketika jenazah itu mengatakan segerakan aku, celaka aku, kalian akan bawa ke mana, maka manusia itu akan pingsan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi kata barzah, Pak. Jadi kata barzah itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Kalau kata kubur itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali, Pak. Misalnya kata barzah yang oleh Al-Quran disebut sebanyak 3 kali itu, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayatnya ayat nomor 100, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Moga, Pak. Hatta idza ja'ahumul mautu, sehingga ketika kematian itu mendatangi mereka, qala, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa melakukan amal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Allah mengatakan kala, tidak akan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang ia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka itu ada barzah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Bapak-bapak yang berbahagia, saya ulang lagi, kata barzah, Pak, kata barzah itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Yang pertama dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat nomor 100. Yang nomor 2 di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat nomor 20. Yang nomor 3 dalam Quran surah Al-Furqan ayat nomor 53. Semuanya, Pak, semuanya kata barzah itu diartikan dinding atau pembatas, itu secara bahasa, Pak. Kemudian para ulama salaf, jadi para ulama salaf wa ikhtalafu fi ma'nahu hahuna, faqala Mujahid hijabun bainahum wa bainar ruju'i ila dunya. Jadi gini, menurut Imam Mujahid, Pak, yang dimaksud dengan barzah, Pak, adalah dinding, jadi dinding antara dia, maksudnya dia yang sudah mati niku, dengan dunia. Artinya apa? Orang yang sudah mati itu antara dia dan dunia itu ada barzah, ada pembatas. Sehingga orang yang sudah mati itu tidak mungkin, Pak, akan kembali. Kenapa? Ada pembatas.
Kemudian Imam Ad-Dhahhak niku mengatakan, jadi yang dimaksud dengan barzah Pak, al barzakhu ma bainal mauti ilal ba'si, yaitu alam, jadi alam mulai dia mati Pak, jadi mulai dia mati sampai besok hari kiamat. Jadi alam barzah itu adalah alam antara dunia dan kiamat Pak. Jadi kalau sekarang kita di dunia, jadi sebelum kita memasuki alam akhirat itu, kita akan berada di satu alam. Alam itu namanya alam barzah. Kemudian ada yang mengatakan alam barzah itu ya alam kubur. Jadi para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alam barzah dan alam kubur itu beda. Kalau alam kubur itu adalah alam tempat untuk mengubur atau membumikan jasad manusia. Kalau alam barzah Pak, alam barzah itu adalah tempat roh manusia. Jadi ketika manusia itu mati, maka rohnya itu ditempatkan di satu tempat, yang tempat itu namanya barzah. Ada yang matur demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jenengan bisa lihat Pak nggih, dalam Quran surah Al-A'raf ayat nomor 40, di ayat itu Pak, di dalam tafsirnya Allah Nabi menerangkan tentang keadaan ruh manusia setelah ruh manusia itu mati Pak. Coba nanti kali Pak, surat Al-A'raf ayat nomor 40. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Moga Pak langsung dibaca mawon. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ngeten Pak, manusia itu ketika akan mati Pak, niki ghaib Pak nggih. Jadi manusia itu ketika akan mati, kalau orangnya itu baik Pak, maka manusia itu dikelilingi oleh banyak malaikat sejauh dia memandang. Kalau orangnya itu baik Pak, saya ulangi lagi, malaikatnya itu ya baik-baik. Kemudian malaikat maut itu datang untuk mengambil, mencabut nyawa orang tersebut. Setelah nyawa orang itu dicabut oleh malaikat maut, kemudian diminta oleh malaikat-malaikat yang lain Pak. Kemudian nyawa itu, roh itu maksud saya, roh itu dibawa ke langit. Setiap malaikat itu melewati langit, setiap malaikat melewati langit. Kemudian malaikat yang lain bertanya, ini rohnya siapa? Kok bagus sekali, namanya bagus sekali. Singkat cerita, itu sampai ke langit yang ketujuh. Orang yang baik, orang yang baik menika rohnya diletakkan di Illiyin Pak. Nanti bareng Pak, surat apa niku Al-Mutaffifin niku ya. Illiyun lho nggih, Illiyun. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, tulislah amal orang itu di Illiyin. Kemudian kembalikan rohnya ke jasadnya, ke bumi, karena aku akan bangkitkan dia dari bumi. Sebaliknya, kalau yang akan mati itu orang yang jelek Pak, orang yang jelek, orang itu juga dikelilingi oleh banyak malaikat, sejauh mata memandang. Kemudian setelah orang itu dikelilingi oleh banyak malaikat, malaikat maut datang Pak, tapi
napa? Wujudnya beda, Pak. Wujudnya berbeda. Kemudian ketika orang yang jelek itu nyawanya sudah dicabut, rohnya sudah dicabut, kemudian diminta oleh malaikat yang lain, kemudian mau dibawa ke langit, ketika mau dibawa ke langit, ketika nyawa di dalam riwayat dikatakan orang yang orang yang jelek itu rohnya, nyawanya itu baunya tidak enak, Pak. Baunya tidak enak, dibawa ke langit, Pak. Ketika nyawa itu mau dibawa ke langit, ternyata langit tidak mau membuka, Pak. Makanya dalam ayat itu Allah mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama. Langit itu tidak akan membuka, pintu-pintu langit tidak akan terbuka untuk mereka. Artinya orang yang jelek, jadi orang yang jelek ketika ruhnya mau dibawa ke langit, langit tidak mau membuka. Akhirnya roh mereka itu terjatuh, diletakkan di tempat yang namanya sijin. Itu juga ada dalam Quran surah Al-Mutaffifin. Bapak-bapak yang berbahagia, akhirnya Allah berfirman, wahai malaikat, tulislah amal orang yang jelek itu di sijin, kemudian kembalikan rohnya ke jasadnya. Nah, jadi ngeten, Pak. Jadi proses berpisahnya roh dengan jasad itu kalau kita membaca dalam berbagai riwayat itu tidak lama, Pak. Jadi mulai manusia mati, manusia mati, kemudian ketika manusia, itu dikembalikan ke rohnya, dikembalikan ke jasadnya, itu kemudian didatangi oleh dua malaikat. Coba nanti kali, Pak, ayatnya, dalam Quran surah Ibrahim itu surat nomor 14, ayatnya ayat nomor 27, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbitullahu bil qauli sabiti fil hayatid dunya. Surat Ibrahim surat nomor 14 ayat nomor 27. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Monggo, Pak. Nggih. Yusabbitullah, Allah meneguhkan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli sabiti, dengan perkataan yang teguh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Bapak-bapak yang berbahagia, para ulama berpendapat, jadi para ulama berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan alam barzah, Pak. Ayat ini turun berkenaan dengan napa niku alam kubur. Walaupun kula aturaken, jadi ada yang mengatakan antara alam kubur dan alam barzah itu sama. Kenapa? Karena alam kubur dan alam barzah itu adalah alam penantian. Jadi setelah manusia itu menanti sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi yang dimaksud dengan qaulis sabiti fil hayatid dunya, Pak, itu artinya, jadi ngeten, orang itu besok, Pak. Jadi orang itu ketika mati, dengan menawi pun sering mireng niku. Jadi orang itu kalau sudah meninggal, kemudian ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya, maka orang itu akan didatangi oleh
2 malaikat. Ada yang mengatakan yang pertama malaikat mungkar, yang nomor 2 malaikat nakir. Dan malaikat itu bertanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Orang itu mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Itu yang dimaksud dengan qauli sabit, perkataan yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan perkataan yang kokoh dalam ayat ini, kalau jenengan membaca tafsir Bahawi, Pak, artinya adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat besok di alam kubur, atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat besok di alam barzakh. Kemudian dalam riwayat yang lain, Pak, Nabi dawuh ngeten, idza kubiro al mayyitu atahu malakani aswadani arzuqani. Ketika orang itu dikubur, maka orang itu didatangi oleh 2 malaikat yang berwarna hitam, aswidani. Yuqalu li ahadihima al munkar walil akhar an nakir. Yang satu bernama malaikat mungkar, yang nomor 2 bernama malaikat nakir. Fayakulani, kemudian malaikat yang 2 niku, Pak, itu bertanya kepada jenazah, kepada mayit itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ini salah satunya paling kuat, Pak. Jadi ketika itu 2 malaikat itu membawa gambar, Pak, bawa foto mungkin kalau sekarang. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang gambar ini, tentang laki-laki ini? Fayaqulu, maka orang itu mengatakan huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayakulani lahu, kemudian 2 malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, aku tahu kalau kamu akan menjawab demikian. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, kemudian kuburnya, Pak, itu dilapangkan sepanjang 70 dhira'. 1 dhira' itu berapa meter, Pak? 1 dhira' itu kalau tidak salah setengah meter. Jadi kalau 70 dhira' berarti sekitar 35 meter, 30 meter. Summa yunawwiru lahu fihi, kemudian di kuburnya itu disinari, Pak, disinari. Summa yuqalu, kemudian kepada mayat itu dikatakan, nim kanau matal arusi, tidurlah seperti tidurnya pengantin, alladzi la yuqituhu illa ahabba ahlahu ilaihi, dia tidak akan dibangunkan kecuali dalam keadaan menyenangkan. Hatta yab'asullahu ta'ala, sampai besok hari kiamat. Jadi orang yang nopo, orang yang baik, orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan baik, Pak, maka orang itu pertama alam barzahnya atau alam kuburnya dilapangkan berapa tadi, Pak? 70 dhira'. Kemudian alam barzahnya itu disinari. Kemudian
malaikat mengatakan, tidurlah seperti tidurnya pengantin sampai hari kiamat. Itu kalau orangnya baik, Pak. Wa in kana munafiqon au kafiron. Tapi kalau orangnya itu kafir, Pak. Orangnya kafir, orangnya munafik. Qala, dia mengatakan ketika ditanya, hal arafta an hadzal rajul, kenalkah kamu dengan laki-laki ini? Orang itu mengatakan ngeten, sami'tu annasa yaquluna qaulan faqultu mislahu. Aku mendengar orang mengucapkan satu ucapan, aku pun menirunya. La adri, aku tidak kenal. Fayakulani, kemudian dua malaikat mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika. Malaikat mengatakan, aku tahu kalau kamu akan menjawab seperti ini. Fayuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi. Dikatakan kepada bumi, jepitlah dia, maka anggota tubuhnya itu menjadi hancur. Fala yazalu fiha mu'adziban hatta yab'asullahu min dozaihi dzalika. Orang itu akan terus disiksa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi saya ulangi lagi, jadi yang dimaksud dengan qaula sabit, perkataan yang kokoh, yang ditulis di dalam Quran surah Ibrahim ayat nomor 27 adalah kemampuan mayit atau kemampuan jenazah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia bisa menjawab. Siapa nabimu, dia bisa menjawab. Ada yang melanjutkan, opo kitabmu, opo kiblatmu, sopo konco, kan ngoten Pak. Padahal kalau di dalam hadisnya pertanyaannya cuma napa wau? Siapa Tuhanmu? Tapi siapa siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ditambahi, siapa temanmu? Apa kitabmu? Hadis cuma 3, Pak nggih. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan napa wau? Siapa nabimu? Setelah itu Pak nggih, kalau orang itu menjawab, dari atas itu ada suara, anna soddaqo abdi, bahwasanya jawaban hambaku itu benar. Qala fadzalika yusabbitullahu bil qauli sabit. Itulah yang dimaksud dengan perkataan yang kokoh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, satu lagi Pak nggih, hadis yang berkenaan dengan ini Pak nggih. Jadi hadis yang berkenaan dengan niki, innal abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburnya Pak, ini kalau dalam riwayat, jadi roh itu ketika dikembalikan ke jasad, kemudian orang yang mati itu jadi roh ketika sudah dikembalikan ke jasad Pak, kemudian itu didatangi oleh dua malaikat. Jenazah itu didudukkan Pak, dilungguh nih nggih, berarti didudukkan. Jadi ketika jenazah itu, ketika orang yang melayat itu mendengar Pak, ketika orang yang melayat itu pulang, jenazah itu sudah sudah mendengar Pak. Jadi bunyi sandalnya itu sudah mendengar. Jadi roh itu ketika orang yang mati itu yang layat sudah pulang Pak, berarti rohnya sudah dikembalikan. Berarti kan tidak lama tuh Pak.
Jadi tidak lama. Jadi ketika dia mati, kemudian dia dimakamkan, ketika orang yang takziah itu sudah pulang, Pak. Roh itu sudah dikembalikan. Buktinya apa? Orang ini mendengar napa niku bunyi sandal orang yang melayat. Didatangi dua malaikat, kemudian didudukkan, kemudian ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Kanjeng Nabi, Pak. Fa ammal mu'min, maka adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, ashadu annahu abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa dia adalah hambanya dan utusannya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada jenazah itu, ungdur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, tempatmu diganti dengan surga. Fayurahuma jami'an. Ulangi. Jadi tempatmu, lihatlah tempatmu di neraka, kemudian tempatmu diganti dengan surga. Maka mereka melihat semuanya, Pak. Qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah mengatakan, wa dzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian makamnya itu dilapangkan seluas pinten wau 70 dhira. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kalau diurut, jadi kalau diurut, Pak. Jadi kalau diurut, jadi orang itu ketika dia mati, Pak, ketika dia mati itu kan kalau orang baik itu rohnya dibawa mana tadi? Ke Iliyin. Kalau orangnya itu jelek, rohnya itu diletakkan di Sijjin. Kemudian orang yang baik itu semua amal baiknya dicatat di Iliyin. Orang yang jelek semua amalnya dicatat di Sijjin. Kemudian kedua-duanya dikembalikan ke jasadnya, Pak. Dikembalikan ke jasadnya. Ketika dia dikembalikan ke jasadnya, dia mendengar orang yang melayat ketika pulang. Kemudian mayat itu didudukkan, ditanya oleh malaikat. Ada 2 versi, Pak. Ada 3 versi, nggih. Dia yang menanyakan, dia mengatakan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ada yang mengatakan, apa wau, kenalkah kamu dengan foto ini? Kalau dia beriman, dia mengatakan itu adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian kuburnya disinari, jadi kuburnya disinari, kuburnya dilapangkan, dan orang itu disuruh tidur sampai hari kiamat. Versi yang ketiga, jadi apa? Yang ketiga bersama, Pak. Kemudian kalau orangnya itu jelek, Pak, orangnya jelek, Pak. Orang itu ya melihat neraka. Coba yang tinggali, Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, surat nomor berapa? Surat nomor 40, Pak. Surat Al-Mu'min, surat nomor 40, ayatnya ayat nomor 46. Ini kalau orang yang jelek, Pak, orang yang jelek. Surah 40, surah Al-Mu'min, ayat nomor 46. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'asiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Moga, Pak. An-naru yu'raduna, neraka itu diperlihatkan. An-naru yu'raduna, neraka itu diperlihatkan. Alaiha, atas ruh, maksudnya ruhnya Fir'aun.
Uduwan wa asiyya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa yauma taqumu saatu, dan besok pada hari kiamat. Dikatakan adkhilu ala fir'auna, masuklah wahai keluarganya Fir'aun, wahai para pengikut Fir'aun, asaddal azab, kepada azab yang paling mengerikan, azab yang paling bawah. Ini kalau di dalam hadisnya Pak nggih. Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil hudati wal asyi. Orang itu kalau mati, Pak. Orang itu kalau mati, maka kepada orang itu diperlihatkan tempatnya besok di hari kiamat. Saya ulangi. Orang itu kalau mati, Pak, maka kepada orang itu diperlihatkan tempatnya besok. Kalau orang itu baik, ya, jadi diperlihatkan tempatnya baik pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kalau orang itu baik, ya, kalau orang itu orang yang baik, maka setiap pagi dan setiap sore orang itu melihat neraka, Pak. Sebaliknya, kalau orang itu orang yang jelek, jadi setiap pagi dan setiap sore orang itu melihat neraka. Makanya sahabat Abu Hurairah, jadi sahabat Abu Hurairah itu mengajari doa. Kita itu setiap sore, Pak, jadi setiap pagi, setiap sore kita itu mestinya kita berlindung. Jadi ngeten. Jadi ada keterangan ngeten nggih. Kana Abu Hurairah idza asbaha yunadi asbahna walhamdulillah wa uridu alu fir'aunu 'alan nar. Pada pagi ini, jadi Abu Hurairah itu kalau sore, Pak, kalau pagi, kalau sore, dia mengatakan asbahna, pada pagi ini walhamdulillah, aku memuji Allah karena pada saat ini Allah memperlihatkan neraka kepada Fir'aun. Pada waktu sore, Abu Hurairah itu juga memuji kepada Allah. Kenapa? Karena pada waktu sore Allah memperlihatkan neraka kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Makanya ngeten para bapak nggih. Jadi yang dimaksud dengan Allah memperlihatkan napa niku neraka kepada Fir'aun itu ada keterangan ngeten. Inna anna arwaha ala fir'auna wa man kana mislahum minal kufari tu'radu 'alan nari bil hudati wal asyi fayuqalu hadhihi darakum. Jadi gini, arwahnya Fir'aun, Pak, arwahnya Fir'aun dan orang-orang yang sama dengan Fir'aun, maksudnya para pengikut Fir'aun, itu setiap pagi, setiap sore itu di napa nggih? Jadi kepada mereka diperlihatkan napa niku? Jadi kepada mereka diperlihatkan neraka, Pak, neraka jahanam. Wonten malih ingkang matur ngeten, nggih. Jadi arwahnya Fir'aun itu dimasukkan dalam burung yang berwarna hitam, Pak. Saya ulangi lagi. Jadi arwahnya Fir'aun itu diletakkan di dalam burung yang berwarna hitam. Burung itu setiap pagi ke jahanam, setiap sore ke jahanam. Makanya Fir'aun itu atau arwahnya Fir'aun itu dalam satu hari itu melihat napa? Siksa jahanam itu sebanyak 2 kali. Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Sementara orang yang baik, orang yang baik itu arwahnya juga diletakkan di dalam burung. Ada yang mengatakan burung hijau, Pak. Burung itu, Pak, setiap pagi, setiap sore itu ke surga. Makanya orang yang baik itu setiap pagi, setiap sore melihat surga. Ini mengenai siksa kubur, Pak. Mengenai siksa kubur. Awalnya Nabi mengatakan tidak ada, Pak. Jadi awalnya Nabi mengatakan tidak ada. Jadi ngeten ceritanya.
Aisyah itu kan punya pembantu seorang perempuan, Pak. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini. Pembantunya itu setiap bertemu Aisyah itu mesti berdoa, ya Allah selamatkanlah dia dari azab kubur, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, azab kubur itu apa ada? Apa ada? Nabi mengatakan orang Yahudi itu bohong, Pak. Azab kubur itu tidak ada. Makanya orang yang mengatakan azab kubur itu tidak ada, orang di kubur itu bukan disiksa, Pak, tapi tersiksa. Kenapa? Karena setiap pagi, setiap sore dia itu melihat neraka. Cara jenengan kita nggih. Jadi kita itu akan melihat tempat kita besok loh, Pak. Ngenes Pak pikirannya. Setiap pagi, setiap sore. Ada yang matur ngoten. Kemudian pertanyaannya, kalau azab kubur itu tidak ada, kenapa Nabi memerintahkan kita berlindung dari azab kubur? Allahumma inni a'udzubika, terus niku. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau saya, Pak, saya cara ibadahnya mengatakan ada, Pak. Kenapa? Karena Nabi itu pertama, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari azab kubur. Yang nomor dua, Pak, walaupun pun akan bagi. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi orang itu ketika ditanya oleh malaikat, Pak, orang itu ditanya malaikat dan dia tidak bisa menjawab, maka orang itu tersiksa, Pak. Bahasanya tersiksa atau disiksa nih. Ada yang mengatakan orang itu dipukul di antara dua telinganya sampai hancur, Pak. Kalau manusia melihat, kalau manusia mendengar, ketika orang yang berada dalam kubur itu dipukul, semaput kabeh, Pak. Ya alhamdulillahnya kita tidak mendengar. Makanya ngeten nggih. Jadi mungkin pertanyaan jenengan, kok dikatakan baik dan tidak, sementara orang belum diadili. Makanya ada dawuh ngeten, Pak, nggih. Jadi Nabi mengatakan terus niku, al-qabru babun ilal akhirah. Kubur itu merupakan pintu untuk menuju akhirat. Kalau orang itu, Pak, orang itu besok itu surga, Pak, itu sudah kelihatan ketika orang itu di dalam kubur, ketika orang itu di alam barzah. Kalau orang itu ahli surga, Pak, di kubur orang itu bisa menjawab pertanyaan malaikat. Satu. Kalau orang itu calon penghuni surga, maka di kubur orang itu ketika ditanya siapa orang ini, orang itu kenal, itu adalah Muhammad, Rasulnya Muhammad, dia adalah Muhammad, hambanya dan Rasulnya. Akhirnya orang itu kuburnya dilapangkan, disinari, dan orang itu disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Itu kan sudah tanda-tanda baik, Pak. Jadi orang itu kalau orang itu memang besok itu akhirnya surga, dikubur itu pun ketinggal, Pak. Ini kalau diteruskan, Pak, orang itu dikubur enak atau tidak itu bisa dilihat ketika orang itu mau mati. Orang itu mau mati itu enak atau tidak bisa dilihat ketika orang itu beramal keseharian, Pak. Karena Nabi nate dawuh, yamutul abdu ma'ala ma'asa'aleh, orang itu akan mati menurut kebiasaannya. Jadi kalau orang itu di dunia amalnya baik, insya Allah orang itu matinya ya baik, husnul khotimah, di kuburnya ya baik, benjing teng swarga. Tapi kebalikannya, kalau orang itu tidak baik, Pak, ketika orang itu calon ahli neraka, ketika ditanya malaikat mboten saged jawab, ditanya ini foto siapa, dia mengatakan aku tidak tahu, akhirnya orang itu napa? Gepuk karo godo, dipukul dengan palu dari neraka, dari besi, sampai kepalanya hancur.
Jadi salah ngoten, memang betul nggih. Jadi betul, memang di kubur itu sebelum diadili betul. Tapi kubur itu adalah awal, Pak. Jadi awal. Jadi awal orang tersiksa, orang disiksa dan tidak, insya Allah di kubur pun ketinggal niku. Sayangnya alam kubur mboten ketinggal. Salah ngoten, Pak. Napa? Nggih. Jadi ngeten, makanya ngeten, Pak. Nabi itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasul, amal yang paling utama itu apa? Nabi mengatakan beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Kenapa? Karena dengan kita beriman pada hari Allah, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, akhirnya kita akan mau beramal, toh, Pak. Karena kita itu percaya dengan adanya alam kubur, siksa kubur, adab kubur, maka akhirnya kita di dunia minimal donga, Pak. Minimal kita berdoa. Atau kita beramal, golek sangune mati ini kita mencari napa. Kalau orang tidak percaya tidak mungkin, Pak. Nggih. Makanya napa? Akidah itu melahirkan syariah, syariah itu melahirkan akhlak. Orang yang akhlaknya baik, kalau orang itu syariahnya nggak baik, itu percuma, Pak. Akhlaknya wapi, tapi orang itu buatan sholat, percuma. Mungkin akhlaknya baik, sholatnya juga baik, tapi akidahnya keliru, ya percuma, Pak. Makanya yang namanya keyakinan atau akidah itu kunci, Pak. Kuncinya itu akidah. Makanya benar kalau teman-teman salaf itu yang diulak-utak maka akidah, karena yang paling penting, paling fundamental. Salah ngoten, Pak. Nggih. Nggih, salah ngoten, Pak. Jadi tentang peristiwa di antara peristiwa di alam barzah. Jadi intinya kalau kita garis bawahi, Pak, orang di alam barzah, di alam penantian menika, kalau orangnya baik, alam barzahnya dilapangkan dan disinari, dan orang itu disuruh tidur layaknya tidurnya pengantin sampai besok hari kiamat. Sebaliknya kalau orangnya itu jelek, Pak, jadi kuburannya itu dijepit. Jadi orang itu dijepit, orang itu disiksa, disiksa sampai organ tubuhnya hancur. Insya Allah juga sampai hari kiamat. Makanya Nabi mau wanti-wanti kepada kita itu apabila sholat, kita itu apabila sholat jangan sampai meninggalkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup. Wal mamati, dan dari fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Insyaallah mengatakan, Pak, yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan iman kita masing-masing, sehingga kita lebih giat di dalam melakukan amal soleh, karena yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan nasib kita ketika kita mau meninggal, ketika kita di alam kubur, dan ketika kita berada di akhirat. Apabila ada benarnya dari Allah, apabila ada salahnya dari saya sendiri, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.